Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan aman. Sebelum kita beristirahat malam ini, saya mengajak kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau tetap setia memberkati kami. Walaupun kami sering tidak setia melakukan perintah-Mu. Karena itu terimalah ucapan syukur dari kami semua. Dan permohonan pengampunan atas semua kelalaian dan ketidaksetiaan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema renungan kita pada malam ini ialah ukuran hidup. Sehubungan dengan tema tersebut, saya mengajak saudara untuk membaca Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Firman Tuhan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara, seperti semua benda ada ukurannya masing-masing, juga hidup ada ukurannya. Bagaimana mengukur hidup? Ukuran apa yang digunakan untuk mengukur arti hidup? Ukuran yang sering dipakai adalah punya. Hidup diukur dengan sudah punya atau belum punya. Inilah yang sering digunakan untuk mengukur hidup seseorang. Misalnya, ia punya gelar, ia punya rumah, ia punya mobil, ia punya cucu, sudah punya ini, atau belum punya itu. Bagaimana pendapat Yesus? Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak menggunakan ukuran yang lazim itu. Tuhan Yesus bukanlah orang yang mempunyai ini dan itu. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan dalam setiap perjalanannya, ia tidak membawa koper atau tas. Ia berkata, serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20. Ukuran yang digunakan Yesus bukanlah mempunyai, melainkan sebaliknya, yaitu memberi. Keempat Injil cukup jelas menggambarkan gaya hidup Yesus sebagai hidup yang memberi. Ia memberi pengakuan kepada Sakeus. Ia memberi harga diri kepada seorang wanita Samaria. Ia memberi kelepasan dari rasa bersalah kepada seorang wanita yang akan dilempari batu. Ia memberi koreksi kepada orang-orang Farisi. Ia memberi pengampunan kepada orang di Kapernaum. Ia memberi hidup kepada Lazarus. Ia memberi makan kepada orang-orang di tepi danau Tiberias. Ia memberi teguran kepada Marta. Ia memberi kesembuhan kepada orang lumpuh di Bethesda.
Hidup Tuhan Yesus bukan diisi dengan kesibukan untuk mempunyai, melainkan dengan kesibukan untuk memberi. Secara eksplisit, ia berkata, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Tuhan Yesus mengukur hidup bukan dengan ukuran bagaimana mendapat faedah untuk hidup kita, melainkan bagaimana memberi faedah dari hidup kita. Maksudnya, kalau kita hanya memikirkan apa yang kita peroleh atau punyai, sebenarnya hidup kita belum berarti. Hidup kita baru bisa disebut berarti kalau kita mulai belajar memberi. Memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi penghargaan, memberi pengampunan, memberi waktu, dan memberi diri. Itulah ukuran yang digunakan Yesus. Makna, keagungan, dan keluhuran hidup tidak diukur dengan apa yang kita punyai, tetapi dengan apa yang kita beri. Perhatikan ucapan Yesus dalam teks bacaan kita. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini adalah satu-satunya ucapan Yesus di luar kitab Injil. Namun, ucapan Yesus tersebut jangan diartikan secara mutlak. Ia tidak bermaksud bahwa kita tidak boleh menerima. Cinta kasih terdiri dari dua segi, yaitu memberi dan menerima. Tuhan Yesus pun menerima banyak hal. Ia menerima pernyataan cinta kasih seorang wanita yang mengurapi kakinya dengan minyak wangi. Ia menerima makanan yang disajikan Marta. Ia menerima bantuan Simon dari Kirene dalam memikul salib. Saudara-saudara, menjadi manusia adalah menerima dan memberi. Bersedia menerima kasih dan bersedia memberi kasih. Tidak mau menerima adalah autarki atau kesombongan. Sebaliknya, tidak mau memberi adalah egoisme atau kekerasan hati. Kedalaman dan keluhuran arti hidup Yesus terletak dalam memberi. Puncak hidupnya adalah memberi dirinya untuk keselamatan umat manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bersedia memberi diri kita untuk Tuhan dan sesama? Kalau kita percaya bahwa Yesus sudah memberi dirinya kepada kita, maka seharusnya kita dengan tulus memberi diri kita kepadanya dan sesama kita. Disitulah ukuran hidup kita sebagai orang percaya. Disitulah kedalaman arti hidup kita. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita beristirahat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pada malam ini. Firman yang mengajak kami untuk memberi diri kami bagi pekerjaan Tuhan
dan bagi kepentingan sesama kami manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Kami berdoa, lindungilah kami semua, agar malam ini kami beristirahat dengan baik dan aman. Tuntun dan berikan hikmat kepada pemerintah kami. Lindungi masyarakat dan bangsa kami. Tolonglah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuatkanlah mereka yang berjeri lelah merawat mereka. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.